Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study pada malam ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Markus 10 ayat 1 sampai 31 ya. Sebelum kita belajar malam ini, mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ora basyanda bakara labayana basyanda. Haleluya. Ora basyanda bakara labayana. Kami bersyukur bagimu. Terima kasih, buat kasih. Terima kasih Anugerah yang Tuhan kami agunkan. Kami bersyukur. Oh Terima haleluya. kasih. Haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Tuhan
kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Kami persembahkan hidup kami persembahkan mengikut-Mu Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kerinduan kami Bapa, supaya kami berkenan di hadapan-Mu di dalam segala kehidupan kami.
malam ini kami akan merendahkan hati kami, kami membuka hati kami. Kiranya Tuhan Engkau mengajar kami melalui firman-Mu malam ini Tuhan. Turunkanlah hikmat dan wahyu buat kami semua, supaya kami bisa belajar malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar malam ini. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada malam ini dari Markus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 31. Ya, perikop daripada Markus 10 ini ada 4 yang berbeda ya. Karena itu nanti kita akan satu-satu kita akan membahasnya. Yang pertama, perikop ini berbicara mengenai perceraian ya Bapak Ibu di ayat 1 sampai 12. Perikop yang kedua nanti kita akan belajar dengan perikop Yesus memberkati anak-anak di ayat 13 sampai 16. Dan perikop yang ketiga, orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah ayat 17 sampai 27. Dan perikop yang keempat yang terakhir nanti adalah upah mengikut Yesus di ayat 28 sampai 31 ya. Kita mulai dari perikop yang pertama ya. Kita akan baca dulu perikop di firman Tuhan. Markus pasal yang ke-10 ayat yang pertama, judul perikopnya perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam ini kita melihat di sini di perikop yang pertama mengenai perceraian. Nah, ada pokok masalah yang dipertanyakan di sini oleh kaum Farisi ya di ayat yang kedua. Ya, di sini dia bertanya apakah seorang suami itu diperbolehkan menceraikan istrinya, ya. Nah, hal ini mereka bertanya, mengemukakan ini sebenarnya bukan untuk belajar, tapi untuk mencobai atau menjebak, mencari kesalahan Yesus ya. Bukan untuk mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Karena itu sudah bentuknya sudah tujuannya sudah negatif ya. Jadi memang mau menjatuhkan pengajaran Yesus, karena di perikop di atas itu Yesus selesai mengajar begitu ya. Nah, ketika Yesus ditanya seperti itu, lalu Yesus balik tanya di ayat yang ketiga ya. Saya suka sekali karena Tuhan itu menjawabnya luar biasa ya. Dia pakai dasar juga. Apa perintah Musa kepada kamu? Nah, notabene di sini ya, orang Farisi itu tahu hukum Musa ya, hukum Taurat. Jadi Yesus balik bertanya, apa perintah Musa kepada kamu? Yesus mengingatkan kembali sebenarnya di sini ya, bahwa hukum perkawinan yang paling mendasar itu adalah laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, di sini kita melihat ya,
bahwa Yesus dengan hukumnya itu konsisten. Ya, di sini yang jadi masalah adalah apa, Bapak Ibu? Ya, karena mau dibuat pertimbangan, mau dibuat seperti mau cari-cari jalan supaya boleh dong kalau bercerai begitu ya. Nah, oleh orang Farisi. Nah, keberatan orang Farisi ini terhadap jawaban Yesus itu adalah kenapa Musa mengizinkan untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Nah, Yesus menekankan kembali alasan perintah ini dibuat karena apa? Karena ketegaran hati mereka. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa orang-orang Israel, ya orang-orang Yahudi, ya khususnya ini orang-orang Farisi di sini itu benar-benar mereka itu tegar tengkuk ya dan degil gitu hatinya. Nggak mau mereka itu menuruti perintah Tuhan sebenarnya, ya. Jadi di sini kita melihat ya, sebenarnya dalam pernikahan itu, dalam perkawinan itu, ya, kalau hatinya tidak tegar, artinya hati kita tundukkan kepada firman Tuhan. Kita rendah hati, kita mau mengampuni. Sebenarnya hal ini nggak akan terjadi, ya. Karena itu kalau di Alkitab sudah jelas dikatakan, kalau sampai terjadi perceraian, ya ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Ya, ia harus tetap hidup tanpa suami atau istrinya, atau dia berdamai dengan pasangannya. Jadi cuma pilihannya itu. Ya, jadi hari ini, malam ini kita belajar ya dari keberatan orang Farisi itu menyatakan seakan-akan menyalahkan Musa. Ya, kenapa Musa mengizinkan? Tapi Yesus tegas mengatakan bahwa karena ketegaran hati. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Karena hati kita tegar, hati kita keras, itu bisa menjadi alasan atau bisa menjadi bisa membuat rumah tangga kita terjadi perceraian, ya. Karena itu malam ini ya saya mau ingatkan, kemarin saya teringat oleh undang-undang perkawinan di pemerintahan kita. Di pasal 1 itu ada Bapak Ibu ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ya, di sini dikatakan bahwa yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu, saya kaget dengar kata kekal di sini. Berarti pemerintah sebenarnya dalam hal undang-undang ini menyiratkan ya, bahwa pemerintah juga setuju kalau perkawinan itu didasari oleh Tuhan, ya, dan kekal. Kata kekal itu artinya sampai selamanya. Artinya pemerintah juga tidak mau sebenarnya terjadi perceraian dengan undang-undang ini, ya. Jadi itu Bapak Ibu yang hari ini kita belajar, ya, hati-hati dengan yang namanya perceraian. Karena kalau kita bercerai, katanya tadi, ya, firman Tuhan bilang kita itu memiliki hati yang tegar, keras. Makanya mari malam ini kalau ada yang seperti itu hatinya, ayo kita datang sama Tuhan, lembutkan hati kita, ya. Oke, yang berikutnya di perikop yang kedua ya. Kita lihat di sini perikop yang kedua berbicara tentang Yesus memberkati anak-anak di ayat 13 sampai 15 ya. Nah, ada beberapa poin di sini. Yang pertama kita bisa belajar bahwa orang-orang itu membawa anak-anak kecil kepada Yesus, tetapi murid-muridnya memarahi mereka, ya. Nah, apa yang kita belajar sebenarnya di sini? Ada banyak orang tua yang melalaikan hal ini justrunya, ya. Karena mereka membiarkan anak-anak mereka bertumbuh dewasa tanpa dibawa atau dibimbing kepada pengenalan yang benar dan pengenalan yang cukup tentang Tuhan, tentang Kristus. Nah, ini banyak orang tua seperti ini. Nanti kalau udah dewasa, mereka hidupnya hancur, baru kebingungan. Wah, kenapa bisa anak saya rusak begini? Ya, padahal dari kecil sebenarnya mereka sudah punya tanggung jawab untuk membawa mereka, untuk supaya mereka bisa bertumbuh di dalam rohaninya, pengenalannya akan Tuhan, ya. Nah, seharusnya semua orang tua itu berusaha
membawa anak-anak mereka sedini mungkin kepada Kristus, ya. Supaya apa? Kalau dari kecil anak-anak ini sudah dibawa mengenal firman, maka ketika sudah besar, hidup mereka akan memiliki pola pikir dan mentalitas kerajaan Allah. Jadi melalui perikop yang kedua ini, Bapak Ibu, ayo, mungkin kita masih punya anak-anak yang masih kecil, ya, bawa mereka, bawa ke gereja, ada sekolah minggu, dan juga plus di rumah ajar mereka, ya, untuk mengenal Kristus. Nah, jadi malam ini yang kedua, ya, kita diingatkan sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, ya. Oke, perikop yang ketiga, Bapak Ibu, di sini berbicara tadi orang muda yang kaya, ayat 16 sampai 26, ya. Di sini dikatakan, ya, bahwa seorang datang kepada Yesus di situ. Ia kaya, dan di dalam Lukas 18 ayat 18 menyebutkan bahwa ia seorang pemimpin, ya. Tetapi orang itu mau datang kepada Yesus dengan berlutut di ayat 17, ya. Dan mau bertanya kepada Yesus. Ini menunjukkan apa? Kerendahan hatinya. Artinya ia tidak seperti orang-orang Farisi, ya, yang sombong, yang selalu mau mencobai, ya, menyerang Yesus, ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita, ya, punya kesempatan oleh Tuhan dikasih menjadi seorang pemimpin, ya, ayo kita juga punya hati yang rendah hati, ya. Yang kedua, kalau kita baca di perikop yang ketiga, ya, ini orang muda yang kaya, dia punya kelebihan sebenarnya, ya. Meskipun orang ini seorang pemimpin kaya, punya jabatan, tetapi dia masih memikirkan hal-hal rohani, yaitu hidup yang kekal. Karena apa? Karena banyak orang yang kaya, punya jabatan, hanya mikirkan hal duniawi atau yang jasmani saja, ya. Tetapi orang ini masih memikirkan hal-hal rohani, yaitu kerajaan Allah. Tetapi dia punya kekurangan, Bapak Ibu, ya. Di dalam firman Tuhan, kalau kita baca di perikop ini, kekurangannya adalah orang ini lebih takut kehilangan harta duniawi yang sifatnya sementara daripada mengikut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, ya. Nah, itu yang kita bisa belajar dari perikop yang ketiga mengenai orang kaya, ya. Nah, perikop yang keempat ini mengenai upah mengikut Yesus, ya, di ayat 28 sampai 30, ya. Kita baca aja, ya. Di sini dikatakan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, maka saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi Bapak Ibu, dari perikop ini kita melihat murid-muridnya itu bertanya, ya. Dia bertanya begini, kalau kita semua sudah kita lakukan, ya, artinya sudah kita tinggalkan untuk Engkau, gitu, ya, untuk Injil, ya. Nah, apa upahnya, begitu, ya. Nah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ya, dikatakan tadi, setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, bahkan saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu dan bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang ini juga, masa ini juga, akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun, perhatikan, ya, ini yang harus kita ingat juga, kita akan mendapat, ya, upah, tetapi sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi penganiayaan itu tetap ada dalam mengikut Yesus, ya. Tetapi kita percaya upah kita itu ada. Dan pada zaman yang akan datang
Nah, ini kita menerima hidup yang kekal. Ya, itu berita yang baik ya yang kita belajar malam hari ini. Nah, secara singkat ya kita akan merangkum malam ini apa yang bisa kita belajar dari beberapa perikop ini, dari 4 perikop ini ya. Yang pertama itu mengenai perceraian. Yang pertama kita belajar bahwa pernikahan itu adalah rancangan dan inisiatif Allah, di mana suami istri itu dipersatukan oleh Allah sendiri. Karena itu dikatakan firman tadi tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Nah, yang kedua poinnya, suami dan istri yang dipersatukan oleh hukum Allah itu, karena itu dia tidak bisa diceraikan atau dibatalkan oleh hukum manusia manapun. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dipersatukan dalam hukum Tuhan, maka hukum dunia nggak bisa batalkan itu. Ya. Poin yang ketiga mengenai perceraian. Ketegaran atau kekerasan hati itu adalah pemicu. Ya, perceraian bisa terjadi. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini kita lihat perceraian itu menjadi senjata iblis menghancurkan hubungan keluarga. Dan di dalam Efesus 5 ya dikatakan di situ bahwa hubungan Kristus dan jemaat itulah berbicara pernikahan. Jadi setan tahu bahwa ketika keluarga dihancurkan, suami istri dihancurkan hubungannya, maka hubungan kita manusia dengan Allah itu bermasalah. Itu pun hancur. Jadi karena itu kita melihat banyak sekali setan menyerang keluarga hari-hari ini. Karena apa? Karena dia tahu ketika keluarga hancur, maka hubungan Kristus dan jemaat itu pun hancur. Karena itu hati-hati tadi ya, ketegaran hati. Kalau saudara ada masalah dalam keluarga, ya suami istri, ayo rendah hati. Ayo kita berani kita mengampuni satu dengan yang lain. Ya, supaya tidak terjadi perceraian itu. Nah, yang kedua kita mengenai anak-anak ya. Tadi kita belajar mengenai anak-anak. Sedini mungkin bawa dan didik anak-anak kita menjadi dewasa dengan memiliki pengenalan yang benar dan cukup tentang Kristus. Supaya apa? Supaya ketika dewasa mereka akan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapak Ibu, pendidikan yang tertinggi buat anak-anak kita bukan S1, S2, walaupun itu perlu. Tetapi pendidikan yang tertinggi adalah ketika mereka bisa menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhanku dan Juru Selamatku satu-satunya. Maka itu sedini mungkin ayo kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga mengenai orang muda dan kaya ya. Poin yang pertama di sini kita lihat tadi ya mengenai orang muda dan kaya. Jika Tuhan memperkenankan kita menjadi seorang yang masih muda, diberkati, punya jabatan, ayo kita belajar rendah hati dan tetap memikirkan hal-hal rohani, yaitu kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kekayaan itu tidak kekal sifatnya. Jadi ayo kita berani melepaskan semua demi kita mau mengenal kerajaan Allah itu. Ya, karena itu hari ini ayo bagi kita yang mungkin masih muda, kaya, diberkati, ayo kita tetap belajar rendah hati dan kita tetap mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam hidup yang kekal itu. Ya, yang keempat, yang terakhir mengenai upah mengikut Yesus. Ya, apa yang kita bisa belajar sini ada 2 poin. Yang pertama, upah tidak menjadi sasaran atau fokus atau motivasi utama kita di dalam mengikut Dia. Tetapi menjadi pengikut Kristus, kita harus memiliki hati yang rela melepaskan segala sesuatu yang duniawi. Ya. Karena kalau mengikut Yesus tujuannya itu supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia dengan cara memberikan diri dan memberikan hidup kita seutuhnya untuk meneladani sifat dan karakter Kristus dalam hidup kita. Itu tujuannya Bapak Ibu. Kenapa kita menjadi pengikut Kristus? Supaya kita serupa dengan Kristus. Tadi dikatakan ya, walaupun ada upahnya, ada juga penganiayaan. Karena itu
Jangan takut dengan penganiayaan. Karena apa? Sekali Yesus, kita harus tetap pertahankan mengikut Kristus, ya. Karena di dalam Kristus kita mendapatkan segala sesuatu. Keutuhan hidup itu ada di dalam Kristus. Karena itu malam ini, ayo sama-sama kita merendahkan diri kita, ya. Kita mau berdoa bersama-sama malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat pelajaran pada malam hari ini. Ada 4 hal yang kami belajar Tuhan. Mungkin daripada kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah yang mendengarkan malam hari ini, Bible Study. Biarlah Tuhan menjamah hati kami semua. Mungkin ada yang diambang perceraian. Aku berdoa di dalam nama Yesus, aku batalkan perceraian itu dalam nama Yesus. Kami berdoa buat yang sakit mungkin Tuhan. Buat yang bergumul hari-hari ini, Tuhan tolong, kami percaya kuasa-Mu lebih daripada kuasa yang ada di dunia ini. Karena itu kami berdoa malam ini, Tuhan jamah dan pulihkan hati kami. Yang ditegur oleh firman Tuhan pada malam ini, biarlah kami mau merendahkan hati kami dan kami mau bertobat, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri Bible Study malam ini, kiranya kami mau menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang berjanji akan datang kembali, Dia pasti akan datang kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.